Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat perencanaan, jumpa lagi bersama kami dalam tugas mata kuliah perencanaan partisipatif. Adapun judul tugas materi kelompok kami yaitu pemberdayaan masyarakat melalui program kebun bibit rakyat atau sering kami singkat KBR di Desa Unggulino, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Tugas kelompok ini disusun oleh kelompok 5, di mana anggotanya terdiri atas 1. Zainullah, 2. Muhammad Alfitra, 3. Handria Astuti. Adapun ruang lingkup pada tugas kelompok kami, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai profil Desa Unggulino. Kedua, permasalahan lahan kritis di Desa Unggulino. Ketiga, kebun bibit rakyat sebagai solusi dalam permasalahan lahan kritis di Desa Unggulino. Keempat, ketentuan dan skema penetapan KBR. Kelima, pelaksanaan KBR di Desa Unggulino. Dan yang keenam, unsur pemberdayaan dan rekomendasi dalam pelaksanaan KBR agar lebih partisipatif. Sobat perencanaan, kita akan masuk ke profil Desa Unggulino. Luas wilayah Desa Unggulino kurang lebih 1933,95 hektar dengan batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Puhopa. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lalu Unaha dan Desa Mokaleleo. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tetewatu dan Desa Puusanggula. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kumapo dan Desa Ulu Meraka. Desa Unggulino berada di wilayah administrasi Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, dan terdiri atas 3 dusun. Penduduk Desa Unggulino berjumlah 693 jiwa, di mana jumlah kakaknya sekitar 195 kepala keluarga. Mayoritas penduduk di Desa Unggulino memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian dan sektor perkebunan. Permasalahan lahan kritis di Desa Unggulino. Lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik untuk media produksi dan tempat tumbuh tanaman budidaya maupun tanaman non-budidaya. Luas lahan kritis di Desa Unggulino adalah kurang lebih 662,1 hektar atau sekitar 35% dari total luas wilayah Desa Unggulino. Kondisi lahan kritis di Desa Unggulino didominasi oleh alang-alang yang kurang subur, tekstur tanah yang berat, tingkat erosi yang tinggi, dan rawan terhadap bahaya kebakaran setiap musim kemarau. Hal ini perlu mendapatkan penanganan yang serius agar kejadian kebakaran lahan setiap tahunnya dapat diminimalisir. Salah satu cara penanganan dalam mengurangi lahan kritis di Desa Unggulino adalah dengan memperbanyak jenis bibit tanaman kehutanan agar nantinya masyarakat bisa melakukan penanaman pada lahan-lahan masyarakat yang tidak produktif. Kebun bibit rakyat sebagai solusi dalam penanganan lahan kritis. Penyelenggaraan kebun bibit rakyat atau sering kami singkat KBR diatur dalam Permen LHK nomor 10 tahun 2021 tentang kebun bibit rakyat. Kebun bibit rakyat adalah kegiatan pembuatan bibit tanaman hutan penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dikelola oleh lembaga desa atau kelompok masyarakat atau kelompok tani hutan perhutanan sosial yang mana beranggotakan baik laki-laki maupun perempuan yang pembiayaannya bersumber dari dana pemerintah dan dipergunakan untuk penanaman sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
Kebun bibit rakyat sendiri adalah merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk terus meningkatkan capaian rehabilitasi hutan dan lahan. Output dari kegiatan kebun bibit rakyat adalah untuk menyediakan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna atau multi-purpose tree species yang prosesnya dibuat secara swakelola oleh kelompok tani. Sasaran penanaman bibit hasil KBR digunakan untuk merehabilitasi dan menanam di lahan kritis, lahan kosong, dan lahan tidak produktif. Ketentuan kebun bibit rakyat. Lokasi penanaman kegiatan KBR merupakan sasaran rehabilitasi hutan dan lahan berupa lahan kritis atau lahan yang tidak produktif dengan luas paling sedikit 25 hektar yang berada di luar kawasan hutan dan luas kurang lebih 50 hektar jika penanaman tersebut berada di dalam kawasan hutan. Pengelolaan KBR wajib membuat bibit dengan ketentuan paling sedikit 30.000 anakan atau batang, di mana jenis tanaman KBR terdiri dari jenis tanaman kayu dan tanaman hasil hutan bukan kayu yang disesuaikan dengan tempat tumbuh, fungsi hutan, dan minat anggota pengelola KBR. Pengelola KBR bersifat pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani yang dibentuk dan di-SK-kan oleh kepala desa atau lurah, beranggotakan minimal 15 orang, dan disahkan oleh kepala BPDAS HL. Skema penetapan kelompok pengelolaan KBR. Alur penetapan kelompok pengelola KBR dimulai dari usulan atau proposal dari masyarakat yang di dalam usulan itu memuat surat permohonan langsung kepada Kepala Balai BPDAS HL dengan melampirkan SK penetapan kelompok dan daftar anggota kelompok beserta sketsa calon lokasi persemaian dan calon lokasi penanaman. Proposal ini kemudian ditampung oleh BPDAS HL, kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi, dan selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi teknis di mana tim dari BPDAS HL akan turun ke lapangan untuk mengecek lokasi calon persemaian dan lokasi calon penanaman. Ketika proposal ini ditolak, maka proposal akan dikembalikan ke masyarakat dan proposal yang telah lolos verifikasi administrasi dan verifikasi teknis akan dilakukan penetapan kebun bibit rakyat oleh Kepala BPDAS HL. Selanjutnya, kelompok pengelola kebun bibit rakyat akan membuat rencana usaha kegiatan kelompok dan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau SPKS. Pelaksanaan kegiatan KBR. Pelaksanaan kegiatan KBR dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, penyusunan rencana usulan kegiatan kelompok atau sering disingkat RUKK. Yang kedua, pembuatan KBR dilakukan secara swakelola dengan mekanisme surat perjanjian kerjasama atau SPKS. Ketiga, penyaluran dana terdiri atas 3 tahap penyaluran, di mana output kegiatan ini adalah pembuatan persemaian KBR. Dan yang keempat adalah kegiatan penanaman bibit KBR di lokasi sebagaimana yang tercantum di dalam RUKK dan rancangan teknis penanaman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman kelompok saya, Pak Zainullah. Untuk kebun bibit rakyat Desa Unggulino, kelompok pengelola ini yang bernama KTH Napooha. Lokasi di Desa Unggulino, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Untuk susunan pengurus,
diketuai oleh Bapak Arwan Febrianto, sekretaris oleh Bapak Muhammad Alsinda, bendahara Ibu Arnisa, dan jumlah anggota sebanyak 26 orang. Terbagi 3 tim, ada tim perencana, ada tim pelaksana, dan ada juga tim pengawas. Target tanaman 30.000 anakan, jenis tanaman ada jati putih dan sengon. Luas persamaian 30 are, luas penanaman 35,1 hektar. Berikut adalah peta lokasi KTH Napoha. Lokasi persamaian tepatnya itu berada di belakang rumah Ketua KTH Napoha. Dan lokasi kegiatan penanaman akan dilaksanakan pada daerah lahan kritis yang berbataskan langsung hutan produksi terbatas dan kawasan Taman Nasional Rawa-Opa. Untuk penyusunan RUKK KBR KTH Napoha dilakukan secara partisipatif, di mana disusun oleh tim persiapan bersama anggota lainnya dan dibimbing oleh pendamping. RUKK memuat profil KTH, lokasi persamaian, dan penanaman, jenis dan jumlah bibit, jenis kegiatan, serta rencana biaya. Kemudian, RUKK ini ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan dan disetujui oleh Ketua KTH dan disahkan oleh PPK BPDAS HL. Tahapan pembuatan KBR ada pembersihan areal persemaian, ada pembuatan gubuk kerja, ada pembuatan naungan, pembuatan bedeng sapi dan bedeng tabur. Selanjutnya tahapan pembuatan KBR. Ada pengisian polybag. Pengisian polybag ini dilaksanakan oleh anggota kelompok di lokasi persamaian. Setelah itu dilakukan penyemaian dan penyapihan. Penyemaian ini dilakukan pada bedeng tabur dan selanjutnya dilakukan penyapihan ke bedeng sapi. Kemudian selanjutnya dilakukan penyulaman dan pemeliharaan. Penyulaman dilakukan setelah penyapihan, di mana ketika ada polybag yang kosong, maka secepatnya akan dilakukan penyapihan agar tanaman yang ada pada tanaman bedeng sapi tersebar secara merata di hampir keseluruhan polybag. Kegiatan selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka secepatnya dievaluasi kembali sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Setelah monitoring dan evaluasi ini dilakukan, ada pembagian bibit siap tanam. Selanjutnya, melakukan penanaman. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan dari teman kelompok saya. Unsur pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan KBR. Menurut Sumaryadi, tahun 2005,
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dengan tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk-bentuk upaya pemberdayaan masyarakat dalam program KBR yang telah dilakukan seperti pemberian kewenangan kepada masyarakat. Pemberian kewenangan kepada masyarakat ini merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaannya dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan RHL. Pemberian dana dan insentif kegiatan. Dalam pemberian dana dan insentif kegiatan adalah suatu instrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan rehabilitasi hutan dan lahan dan sekaligus mampu mencegah bertambah luasnya kerusakan atau degradasi sumber daya hutan dan lahan krisis dalam ekosistem DAS. Pelatihan dan bimbingan teknis. Dapat kita pahami bersama bahwa dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh partisipatif aktif kelompok tani selaku pelaksana kegiatan. Di sisi lain, pengetahuan dan kelompok tani pada umumnya masih memerlukan upaya peningkatan, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Seiring dengan kondisi di atas, maka perlu dilakukan kegiatan pembinaan teknis agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat diwujudkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengembangan akses dan kesempatan berusaha. Pengembangan akses dan kesempatan berusaha. Dengan menurunnya produksi kayu, menyebabkan semakin terbatasnya pemenuhan bahan baku kayu, baik untuk industri perkayuan maupun pemenuhan kebutuhan kayu masyarakat, terutama di tingkat masyarakat. Di sini ternyata mampu meningkatkan kapasitas kelompok tani. Peningkatan kapasitas kelompok tani itu terutama pada aspek-aspek yang meliputi aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek administrasi, serta aspek kewirausahaan. Kedua, hasil positif lain dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam program KBR. Ternyata di sini mampu mengatasi dua kendala dalam RHL, sekaligus yaitu di satu sisi masyarakat yang kurang berdaya atau tidak mempunyai kemampuan dalam penanganan lahan kritis menjadi masyarakat yang berdaya. Di sisi lain, kemampuan pemerintah yang terbantu dengan peran aktif masyarakat dalam kegiatan RHL. 3. Program KBR berimplikasi terhadap potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berupa peningkatan jumlah kekayaan atau aset berupa pohon dan potensi tanaman bibit KBR sebagai tambahan pendapatan pada saat panen nanti. Selain itu, terbukanya peluang mata pencaharian baru yang berupa usaha pembibitan tanaman bagi sebagian kecil anggota kelompok tani. Kita beralih ke rekomendasi terhadap kegiatan KBR agar lebih partisipatif. Adapun rekomendasi dari hasil diskusi kami dalam kegiatan KBR yang pertama, meningkatkan sosialisasi program KBR kepada masyarakat secara intensif, menyangkut tujuan dan manfaat program, serta teknis pelaksanaan program sampai masyarakat memiliki pemahaman dan mendukung program KBR. Dapat kita lihat slide di samping ini. Meningkatkan pendampingan oleh petugas penyuluh terhadap proses pembibitan,
dengan tujuan agar kelompok tani memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memperlakukan bibit sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir, lebih memberikan ruang terhadap partisipasi keseluruhan anggota kelompok dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam RUKK. Sebagai penutup, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan tanaman tersebut menjadi sedekah baginya. Riwayat HR Imam Bukhari. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil tugas kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.